wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semuanya anak? Baik. Ini yang di belakang ini, bagaimana kabarnya? Baik. Sebenarnya? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu dan diberikan kesehatan dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Semuanya semangat! Baik, sebelum kita mulai pelajaran bisa pimpin dulu satu orang untuk memimpin doa. Kembali teman-teman sebelum kita belajar, adalah kita berdoa untuk kalimat kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang teks cerita pendek. Semuanya sudah pernah dengar tentang teks cerita pendek? Kenapa? Pernah? Pas sebentar itu bisa dapat. Oh, Dia sekali baca cuma. oh iya. Yang lain? Tidak lebih dari 1000 kata. Oh, betul sekali. Betul yang bilang tadi dari Amir dan Julia. Jenisnya kita itu yang pendek yang dibilangkan sama teman kita Alif, dan yang dibilangkan dia itu tidak lebih dari 10.000 kata. Saya semuanya bisa ikut ya rangkaiannya. Jadi rangkaiannya itu slogannya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, waspai bahasa asing, salam literasi. Bisa? 1, 2, 3. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, waspai bahasa asing, salam literasi. Baik, terima kasih semua. Jadi perlu kalian kita ketahui bahwa kenapa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia? Karena bangsa kita Pak. Karena bangsa kita. Yang lain? Karena menurut sebuah pemuda itu merupakan bahasa persatuan Pak. Oh, bahasa persatuan, bagus sekali. Yang lain lagi ada? Karena kita tinggal di Indonesia Pak. Kita tinggal di Indonesia. Indonesia Pak. Betul. Jadi kenapa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia? Karena itu adalah bahasa sehari-hari kita, atau bisa dibilang ini adalah bahasa ibu. Bahasa ibu kita. Saya jujur bahasa ibu saya itu bahasa Indonesia, tapi kebanyakan orang bahasa ibu itu bahasa daerah, seperti bahasa Bugis, bahasa Dayak, bahasa Tidung. Nah, selanjutnya itu melestarikan bahasa daerah. Kenapa kita harus melestarikan bahasa daerah? Agar tidak punah, Pak. Agar tidak punah, bagus sekali jawabannya. Apalagi? Agar tidak terjadi bangsa asing. Agar tidak terjadi bangsa asing. Jadi perlu kalian ketahui bahwa Indonesia ini memiliki 718 bahasa daerah. Itu sangat banyak. Kurang lebih ini kita urutan kedua di dunia. Untuk bahasa daerah terbanyak, yang pertama yaitu ada Papua Nugini. Jadi kenapa kita harus melestarikan itu 718 bahasa daerah? Karena daerahnya ini kita capai bersama. Yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis teks cerita pendek dengan mengidentifikasi elemen budaya, sosial, dan konteks sejarah yang mengaruhi isi cerita serta menjelaskan berkaitan antara elemen tersebut. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi teks cerita pendek dengan memberikan kritik mengenai alur, gaya bahasa, relevansi, dan konteks budaya atau sosial tertentu. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menulis teks cerita pendek dengan original atau orisinal dengan mengintegrasikan ide-ide kreatif, pengalaman pribadi, serta analisis terhadap unsur-unsur cerita pendek yang telah dipelajari secara lengkap.
yang kalian tonton tadi, apa yang kalian bisa dapatkan tentang sekitar dari daerah Kalimantan tersebut? Ya, saling Kita nggak boleh dendam Pak. betul sekali. Tidak boleh dendam. Betul. Jadi dari modalnya ya, dari modal yang sudah pendek atau amanatnya. Dan betul apa? Jangan melakukan keras semena-mena. Jangan melakukan semena-mena. Betul sekali. Kalau dilihat dari apa melakukannya, siapa-siapa saja pokoknya. Dikasih udara putih. Ya betul. Coba tadi apa? Kerajaannya Kerajaan Kutai. dia kerajaan kita yang terletak di Muara Jadi kalian sudah bisa menganalisis unsur-unsur teks cerita pendek yang ada dalam blog. Kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik mengenai cerita yang telah kalian Beda tema lu juga seperti apa? Masak. minimal hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis dari cerita yang sudah kami baca. Adapun cerita yang kami baca itu berjudul Berbeda Batu Depok. Ya, dan di sini di unsur skripnya pertama ada tema dan yang akan mendapat itu adalah kebudayaan. Jadi cerita yang masuk Depok itu menceritakan tentang kejadian di sebuah desa kecil di Kalimantan Timur. Dan tentu untuk tema penopang itu ada dua, ada Anika sama yang Bulan. Kalau untuk latarnya itu di daerah Kalimantan Timur, di desa kecil yang itu dekat sungai. Karena ada luapan sungai Makam. Dan untuk alurnya itu alur mundur, karena kita menceritakan dahulu kala. Ya. Dan pertamaannya itu kami ada dua. Yang pertama jangan sombong dan bersikapnya rendah hati. Ya itu Pak hasil dari kelompok kami. baik tangan dulu baik silakan dulu nanti kita akan bahas lagi selanjutnya kita dengarkan dulu presentasi dari Siap. cerita adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang menceritakan kisah singkat. Selanjutnya pesan utama yang menjadi inti sebuah karya berfungsi menyampaikan pesan atau ide. Yang kedua itu tokoh-tokohan. Ini adalah unsur intrinsik dalam cerpen. Yang kedua itu tokoh utama, ada tokoh utamanya, ada sudah ada tokoh pendukungnya. Nah ini pentokohan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu orang yang memerankan tokoh utama sebagai cerita. Dan tokoh antagonis itu tokoh yang menjadi penantang dari tokoh utama atau tokoh jahat. Biasanya kan tokoh antagonis. Dan tokoh campuran tokoh yang memiliki karakter atau kebiasaan dan buruknya. Di pandang cerita dari sudut pandang orang kita itu menulis cerita pendek. Kalian diminta untuk menulis cerita pendek minimal 500 kata dan mengangkat tema budaya lokal. Lalu dari mana? Dari Palembang. Kamu dari Palembang, dari suku mana? Dari Palembang. Suku Palembang. Jadi bisa diceritakan apa yang terkenal di sana? Sungai Musi kah? Bisa. Pempek. Yang makanan daerahnya Ya, bisa nanti diceritakan, dituangkan ceritanya dalam cerita pendek. Kalau Bapak dari daerah mana? Dari Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, sebelumnya. Bapak sana oh Jawa Bugis. Jadi nanti ya tugasnya diceritakan tentang daerahnya ya. Oke. Untuk tulis tangan, video dan audio. Jadi kalian dijelaskan menjadi
dalam bentuk video atau dalam bentuk audio atau tulis tangan. Siapa? Jadi ya ada bertugas ketika kalian bertugas video itu nilainya itu 100 dengan kriteria seperti yang di atas. Nah kalau berdasarkan tugas audio kalian berikan itu kriteria seperti yang di atas, dan ketika kalian bertugas tangan itu ini kriteria penilaiannya kreativitas atau originalitas 10, kelengkapan unsur cerita 15, relevansinya dengan budaya lokal 15, penggunaan bahasa 10, penyampaian cerita 10, dan kesan atau amanat 15. Jadi kita semua akan apa pembelajaran yang dilakukan hari ini. Serius, terus ya. Siap. Refleksinya. Sangat menarik. Ya, Sangat menarik. Sangat menarik. Ya. Sudah. Oke. Baik, Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga apa yang kita dapat bisa membuat kita paham terkait materi tesis kita pendek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.